Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama menghayati dan merenungkan Embun Pagi Radio Petra. Di edisi hari ini, Sabtu 30 November 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Pundong, Bantul. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan Sabda Tuhan yang dituliskan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 24. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan. Bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan membangunkan kami dari tidur lelap semalam kami. Kami akan memulai aktivitas hari ini dengan mengawali, menghayati dan merenungkan Embun Pagi bersama dengan sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya dengan adanya Embun Pagi saat ini boleh menjadi dorongan, semangat dan motivasi diri kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam laku hidup sehari-hari kami. Berkati juga hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dan urapi. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bacaan hari ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 24. Yang demikianlah bunyi sabda Tuhan tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah, masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mau menghayati, merenungkan dan terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar kita hari ini? Mari bersama kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan kasih yang berasal dari Tuhan Allah. Adapun judul permenungan kita pada pagi hari ini, yaitu semua sudah tertulis. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari terakhir
dari Minggu Kristus Raja. Setelah kemarin hari Minggu, kita bersama-sama memasuki kalender gerejawi Minggu Kristus Raja. Dan hari ini juga merupakan tutup tahun dari perputaran kalender gerejawi. Dan besok di hari Minggu 1 Desember 2024 kita memasuki Minggu Advent, di mana kita semua diajak untuk menyiapkan diri memasuki dan merayakan Advent. Advent sendiri memiliki dua makna. Yang pertama, Advent bukan hanya diartikan sebagai masa mengenang kembali kisah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga Advent dimaknai sebagai masa penantian menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangannya kembali bukan lagi sebagai Mesias, melainkan sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu, bacaan Alkitab yang baru saja kita terima hari ini menyuarakan tentang penghakiman atau penghukuman Allah atas kefasikan, atas ketidakadilan bangsa saya. Allah sendiri yang akan bertindak atas penolakan umatnya terhadap Mesias dan penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Kehancuran Yerusalem dikisahkan akan segera tiba. Ini merupakan hari pembalasan dan penggenapan penghakiman Allah Israel sebagai bangsa pilihan yang seharusnya bangsa ini menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa, akan dimurnikan oleh Allah melalui peristiwa penghakiman. Israel akan hancur karena tidak setia memelihara janji Allah. Allah tidak suka terhadap kefasikan dan ketidakadilan, sekalipun pelakunya adalah umatnya sendiri. Bahkan di dalamnya ada orang yang lemah, disebutkan ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Allah akan bertindak adil kepada orang-orang yang berbuat ketidakadilan dalam hidupnya. Penghakiman akan dilakukan dan kebenaran akan ditegakkan Allah. Penghakiman ini merupakan cara Allah memurnikan kembali umatnya. Allah akan memulihkan dan memurnikan kebenaran dan kefasikan, kebaikan dan juga kejahatan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, melalui judul semua sudah tertulis, mengingatkan kepada kita semua bahwa peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam Injil hari ini
sudah digariskan, sudah harus terjadi. Mungkin kita melihat dan membaca teks ini merasa takut, khawatir, karena isinya tentang penghakiman Tuhan Allah. Namun demikian, inilah kehidupan yang harus kita jalani bersama. Kehidupan yang terjadi pada kehidupan kita pun digambarkan melalui cerita Injil Lukas 21 ayat 20-24. Bahwa ketidakadilan pun sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Entah kita sebagai pelaku atau kita sebagai korban. Dan melalui bacaan hari ini, mari kita bersama belajar untuk berlaku adil, untuk berlaku benar kepada siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita memasuki masa penantian ini dengan tidak takut dan khawatir, dengan tidak gelisah, tapi kita masuki masa Advent ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Sang Sumber kehidupan kita. Semua sudah tertulis, semua sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Selamat bermenung dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Sang Sumber kehidupan kami, bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima. Oleh kisah hari ini, melalui terang tema, semua sudah tertulis. Biarlah ini menjadi sebuah tema yang menghantar kehidupan kami, untuk kami dapat berlaku adil, untuk kami dapat menjalankan tugas panggilan kami di dunia ini. Dan dalam kami menyambut masa Advent ini nanti besok Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami semua, ya kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai umat kepunyaan-Mu, sebagai umat yang sudah Tuhan tebus. Untuk selanjutnya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, serahkan ke dalam naungan kasih setia Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Embun bagi hari ini. Selamat beraktivitas dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Selamat mewujudkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita dan seluruh alam ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.